Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwatu fid din, a'azani Allah wa iyyakum. Semoga Allah memberikan perlindungan kepada kita semua. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita membahas kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyyah karya Syekh Mustafa Al-Ghulayaini rahimahullahu taala, dan kita lanjutkan pembahasan fi'il atau isim atau masdar yang berasal dari fi'il di atas 3 huruf, ya. Fauqa sulasi, ya, fauqa sulasi, dan kita sudah selesaikan wazan yang pertama yaitu af'ala yuf'ilu, sudah ya. Nah, kita masuk pada wazan berikutnya, yaitu wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Poin yang kedua. Ya, qalam alif rahimahullah ta'ala, Syekh Mustafa Al-Ghulayaini melanjutkan. Jadi ini masih pembahasan shorof sebenarnya, ya. Masuk pada pelajaran shorof ini. Yaitu kita mengenal ada masdar berasal dari fi'il yang berwazan fa'ala. Maka na'ala wazni fa'ala bitasydidil aini maftuhatan. Yaitu ada atau masdar, ada isim atau masdar yang berasal dari wazan fa'ala dengan ditasydid ainnya, ain fi'ilnya ditasydid, kemudian maftuhatan di fathah, fa'ala gitu. Sahih halami jika fi'il tersebut memiliki lam fi'il yang merupakan huruf sahih, bukan huruf ilat. Jadi ujungnya bukan huruf ilat, lam fi'ilnya bukan huruf ilat, ya. Dan ghaira mahmuziha, dan bukan akhirannya bukan hamzah, maka famasdaruhu ala taf'ilun atau taf'ilan, taf'ilin, sama saja, ya. Jadi ini perbedaannya ketika kita belajar di kelas-kelas dasar dengan kelas lanjutan seperti ini. Ketika di kelas dasar dulu kita nggak diberi ta'lik, ya, tidak diberi keterangan tambahan bahwasanya tidak seluruh seluruh isim mengikuti wazan fa'ala kemudian masdarnya taf'ilan. Tidak setiap isim yang mengikuti wazan fa'ala, tidak setiap fi'il yang mengikuti wazan fa'ala kemudian memiliki masdar bersighah taf'ilan. Tidak semuanya. Tapi bersyarat apa keterangan syaratnya? Tadi yang pertama sahihal lami. Dia lam fi'ilnya harus sahih, tidak cacat, bukan alif lazima, ya, bukan apalagi biasanya alif lazimah, ya. Nanti kita lihat yang alif lazimah, nanti contohnya zakka gitu, wasso, sama, itu kan ujungnya bengkong, ya, alif lazimah. Contohnya begitu. Maka wazan dari masdarnya adalah taf'ilan. Sebagaimana kita hafalkan pada pelajaran shorof, ya. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Jelas, ya. Contohnya, azzama ta'ziman. Azzama yu'azzimu ta'ziman. Jelas, ya. Ini mudah insyaAllah. Allama yu'allimu ta'liman. Sallama yusallimu tasliman. Waqad yaji'u ala taf'ilatan atau taf'ilatun atau taf'ilatin nadiran.
terkadang ingat qad bertemu yaji'u fil mudhari, qad bertemu fil mudhari litaklil ya. Fungsinya untuk memberikan makna terkadang ya. Apalagi ditambah kata nadiran di sini. Nadiran itu artinya jarang. Ya, jarang terjadi terkadang memakai wazan yang lain, yaitu masdarnya mengikuti wazan taf'ilatan. Contohnya jarroba yujarribu tajribatan. Fakkara yufakkiru tafkiratan. Zakkara yuzakkiru tazkiratan. Nah, untuk tazkirah ini sering ya kita dengar ya. Tazkirah ya. Tazkirah ini sering kita apa? Sering kita dengar, tidak asing. Nah, tazkirah ternyata dia masdar dari wazan fa'ala untuk zakkara, namun tidak diambil dari masdar yang asal ya. Masdar asalnya kan tazkiran harusnya. Tazkiran. Tapi ini menggunakan masdar yang lain yaitu taf'ilatan. Taib. Ada nama kitab apa? Menggunakan tazkirah. Apa nama kitab yang terkenal, masyhur, karya Ibnu Jama'ah? Apa nama kitabnya? Tazkiratus Sami' ya, Iya. Tazkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Itu masyhur ya, populer. Tapi itu dipakai untuk pemula untuk mempelajari adab ya dalam belajar agama. Taib tazkirah ya. Dari zakara yuzakiru tazkirah. Apa maknanya tazkirah? Mengenal ya. Atau peringatan. Boleh juga. Taib. Kemudian kondisi yang ada ilatnya. Lam fi'ilnya berupa huruf ilat. Ya, berikutnya. Apabila lam fi'ilnya berupa huruf ilat ya. Maka masdarnya mengikuti wazan taf'ilatan. Fa'in i'talat lamuhu, lam fi'ilnya itu huruf ilat, contohnya wassa, ya, sama, zakka, ya. Ja'a masdaruhu, masdarnya mengikuti ala wazni taf'ilatin, taf'ilatun, taf'ilatan, sama saja. Contohnya di sini, contohnya berarti gimana? Wassa menjadi tausiyatan. Nah, tausiyah. Pernah dengar kan? Wah, sering sekali. Berarti tausiyah ya. Tausiyah itu dari masdar yang lain, bukan masdar asalnya. Walaupun mirip sebenarnya ya. Mirip dengan wazan asalnya itu taf'ilan. Taf'ilan. Dan perlu diketahui asal usulnya kenapa menjadi taf'ilatan dari masdar asalnya yaitu taf'ilan, fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Asalnya kan taf'ilan. Kemudian alternatif lainnya taf'ilatan ketika lam fi'ilnya huruf ilat. Asal usulnya sebagaimana biasa kita pelajari kemarin. Jadi ya pada sigoh taf'ilan, pada wazan taf'ilan, ya-nya itu dihapus, dibuang, kemudian diganti dengan tak marbutoh yang ditaruh di akhir. Prosesnya begitu. Prosesnya mudah ya, mudah dicerna ya. Ya pada taf'ilan dihapus, kemudian diganti dengan tak marbutoh, tak tanis ya, tak tanis untuk tak marbutoh di sini ditaruh di akhir. Di taf'ilatan. Baik. Kemudian contoh yang sama. Ya, sama, tasmiyah. Jadi tasmiyah, sama jadi tasmiyah. Waswa tadi jadi tausiyah. Tausiyah itu secara bahasa artinya berpesan ya. Mewasiatkan, berpesan. Ada juga sama tasmiyah, memberi nama ya. Tasmiyah itu memberi nama.
Tadi kalau wassa itu tausiyah, berpesan, yang berwasiat. Kalau sama tasmiyah itu memberi nama, zakka tazkiyah ya, menyucikan atau mengeluarkan zakat. Baik. Tazkiyatun nufus kan, penyucian jiwa. Baik. Ternyata begitu asal usulnya. Namun ini kondisi yang ini beda ya dengan kalimat di atas ya. Di atasnya itu kan waqad yaji'u ala taf'ilatan nadiran. Kalau itu yang jarang. Itu yang jarang terjadi meskipun dalam kondisi huruf akhirnya meskipun bukan huruf ilat. Jarroba tadi ya, fakkaro, zakaro itu kondisi yang jarang. Tapi kalau kondisi yang ini kondisi yang populer justru. Memang kondisi asalnya kalau akhirannya itu lam fi'ilnya adalah huruf ilat, maka memang rumusnya demikian, masdarnya taf'ilatan. Ya, masdarnya apa? Taf'ilatan. Dan ini bukan kondisi yang jarang. Kalau kondisi yang jarang terjadi itu tadi pada konteks akhirannya huruf sahih. Nah, kemudian wazan masdarnya taf'ilatan, itu jarang. Tapi kalau lam fi'ilnya itu huruf ilat dan wazan masdarnya taf'ilatan, ini kondisi yang justru sering. Kondisi asal ya, tapi bisa dibedakan. Kemudian khuffifa bihadfi ya'il taf'il, sama ya tadi sudah dijelaskan, dihapus dengan diringankan pembacaannya. Taf'il mungkin berat bagi orang Arab, ya-nya dihapus, kemudian wa'awwidha minha at-ta'u, diganti dengan huruf ta marbutah ditaruh di akhir. Paham ya? Baik. Khufifa, takhfif, diringankan bacanya, dihapus ya-nya. Ain ketemu. Baik. Kemudian wa in huzimat lamuhu humizat, kok huzimat ya. Wa in humizat lamuhu nahu jazaa khatta'a hanna'a. Kalau lam fiilnya itu diberi hamzah. Nah, kalau tadi kan huruf ilat. Kalau ini diberi hamzah tadi ya, dimahmuzkan. Famasaruhu ala taf'ilan wa ala taf'ilatan. Maka masdarnya bisa taf'ilan, bisa taf'ilatan. Masdarnya masih bisa dua pilihan ya. Contohnya jazza'a artinya membagikan. Membagi-bagikan. Menjadi apa? Bisa dua pilihan. Berarti bisa tajzian bisa begitu yang normal, yang asal, atau tajziatan. Kemudian yang khatta'a ada takhti'an atau takhti'atan. Bisa takhti'an, taf'ilan atau taf'ilatan, itu takhti'atan. Artinya menyalahkan. Menyalahkan. Kemudian yang terakhir ada hanna'a, tahni'an, ada tahni'atan. Tahni'an atau tahni'atan artinya mengucapkan atau memberi selamat. Baik, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita baca berikutnya. Wa sumi'a masdaru fa'ala ala fi'alan gitu. Kita harokati masdar mansub aja ya biar enggak bingung ya. Biar sama gitu, sepakati. Wa sumi'a masdaru fa'ala ala fi'alan. Bikasril fa'i wa tasydidil 'aini maftuhatan qalilan gitu ya, intonasi bacanya. Semua bentuk ya, fi'il madi yang mengikuti wazan fa'ala memiliki masdar sama'i.
memiliki masdar sama'i yaitu fi'alan. Dibaca kasroh, fa-nya, ainnya di tasydidnya itu salah, berarti dia salah ketik gitu ya. Harusnya fi'alan gitu. Berarti ainnya itu ditambah di tasydid. Qalilan, walaupun penggunaannya jarang gitu, sedikit penggunaannya, jarang dipakai. Tapi ini ada kaidah seperti ini bahwa masdar dari wazan fi'il madhi fa'ala ini selain masdar yang adalah taf'ilan adalah masdar lainnya itu apa? Tadi fi'alan ya. Fi'alan itu juga bisa. Sumi'a itu berarti ditetapkan sebagai masdar sama'i yang kita mendengar dan ikuti saja apa yang ditentukan oleh orang-orang Arab ya. Baik. Berikutnya faqalu contohnya kallamtuhu killaman gitu. Aku benar-benar berbicara kepadanya. Kalau kita anggap kilamannya ini maf'ul mutlak ya. Walaupun yang masyhur adalah takliman. Kallamtuhu takliman gitu. Lebih masyhur. Tapi ini ada yang bentuknya seperti ini kilaman. Wa fi tanzil dalam ayat turunkan Allah Ta'ala berfirman di surat An-Naba ayat 28. Allah Ta'ala berfirman wa kazzabu bi ayatina kizzaba. Wa kazza ini dipakai ya. Kizzaba. Harusnya kan asalnya takziban. Kazzabu bi ayatina takziban harusnya kalau ikuti masdar yang asal. Tapi di sini tidak. Di Al-Qur'an dipakainya yang wazan fi'alan. Nah, di situ kita paham ternyata asal usulnya seperti ini. Ayat takziban maknanya. Ya, dan mereka mendustakan ayat-ayat Allah, ayat-ayat kami dengan sungguh-sungguh, dengan benar-benar, sebenar-benarnya upaya, sekuat-kuatnya Pak, upaya untuk mendustakan kami. Ada juga masdar yang lain ternyata. Ternyata ada masdar yang lain, tidak hanya fi'alan. Di sini dikatakan, waja'a masdaruhu aidon ala taf'alin di fathit ta'i. Ada masdar lainnya taf'alan gitu ya. Kita sepakati aja mansub bi fathit ta dengan memfathah huruf ta'nya. Contohnya raddada tardadan, karrara takrar. Nah, kalau takrar ini masyhur. Ya masyhur dia. Tapi kalau yang raddada tardad ini jarang kita dengar ya. Wa dzakara tazkaran juga jarang kita dengar ya. Tapi yang tadi yang kedua tadi karrara takror ini sering dipakai. Ya, sering dipakai takror ya. Yang fasih bacaannya takror bukan tikror. Yang fasih bacaan yang fusha, yang fasih adalah takroran ya. Karena ikuti wazan ini. Bukan tikror. Karena dulu mungkin sebagian kita hafalnya tikror ya, tikror, pengulangan. Tapi yang fasih itu takror. Ya, juga sama misalkan ada istilah taukid dengan takkid. Maka yang lebih fasih itu taukid. Istilah taukid daripada takkid. Terkadang dulu kita sering gunakan takkid ya. Misalkan maf'ul mutlak litakkid gitu kan. Litakkid ternyata berdasarkan penelitian ulama istilah takkid itu tidak sefasih taukid, istilah taukid. Ya, ini sebagaimana disebutkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Ibnu Utsaimin dalam Syarah Jurumiyah. Syarah Jurumiyah beliau. Rahimahullah. Baik. Kemudian tadi sampai ayat sudah ya tadi ya. Baik. Nah, contoh lainnya masih banyak. Ada halaqa, tahlaqan. Tadi artinya masing-masing tahu ya. Raddada itu mengulang-ulang. Raddada tardad mengulang-ulang. Takror juga sama. Berbuat berulang kali gitu. Berbuat berulang kali. Karroro takroron.
Zakara jelas mengingatkan tazkarun untuk mengingatkan, halaqa tahlaqan membentuk lingkaran, halaqah ya, wallahu a'lam, mungkin dari istilah itu halaqah, membentuk lingkaran. Kemudian ada lagi apa? Jawwala ya, jawwala. Jawwala tajwalan, mengadakan perjalanan berkeliling gitu aja. Perjalanan berkeliling, wallahu a'lam. Dan tawafa tatawafan, banyak mengelilingi. Banyak berputar-putar. Terus apa lagi? Udah ya sampai situ ya. Ada juga tal'ab. Ya, tal'ab. Ada juga tal'ab, artinya menjadikan seseorang itu bermain. Menjadikan seseorang itu bermain. Baik. Masdaru fi'lin tadi apa? Tal'ab ya, menjadikan bermain. Kalau ada footnote-nya bisa dibaca itu. Ada keterangan tambahan. Dan di sini penggunaan tal'ab ya. Tal'ab ini merupakan bahasa amiyah. Sering digunakan dalam bahasa amiyah. Ya, dalam bahasa amiyah. Adapun yang fasihnya ya, berarti yang tal'iban ya, taf'ilan, tetap yang taf'ilan, tal'iban. Adapun yang tal'ab ini seringnya dipakai untuk bahasa pasar. Wallahu a'lam. Kemudian ini sudah dibacakan belum? Belum ya? Lanjut. Siapa? Muter lagi Parodi ya? Coba. Siapa tadi sudah datang belum? Belum, Parodi lagi. Qala al-mu'allif rahimahullah wa kullun ma warada min masdari fa'ala ala ghairi at-taf'ili yukhfidu wa la yuqasu alayhi wa qad sadda maji'u at-taf'ila masdaran li fa'ala wa qiyasu masdarihi ay yakuna ala fa'ala ay bikasri awwali madihi wa ziyadati alifin qabla akhirih wa qad jaa alal fi'ali al-kidzabu wal killamu. Hasbuk. Jazakallahu khairan. Ya. Berikutnya wa kullu ma warada min masadiri fa'ala ala ghairi at-taf'ili yuhfazu wa la yuqasu alaihi. Setiap masdar yang berasal dari wazan fa'ala, ya, setiap masdar yang berasal dari wazan fa'ala selain masdar utamanya yaitu taf'ilan, maka cara kita mengingat-ingatnya dengan cara apa? Dengan cara dihafal, yuhfazu wala yuqasu alaihi, dan tidak bisa ditakar-takar gitu. Enggak bisa dibuat kiasi. Enggak bisa dirumuskan. Memang harus kita ingat-ingat terus ya. Nggak bisa dimasukkan dalam tabel tasrif. Bisa nggak kalau fa'ala yufa'ilu taf'ilan? Ada nggak taf'ilatan? Ada ya. Di kitab-kitab sharaf taf'ilatan ada, tapi kan tadi bukan cuma taf'ilatan. Banyak kan?
wazan masdar lainnya. Nah, yang seperti itu memang harus dihafal. Harus dihafal ya. Jika memang kita tulab yang hendak menguasai dan mendalami ilmu nahwu ya, ilmu nahwu shorof. Baik. Kemudian waqad syadza maji'u at-taf'ili masdaran li fa'ala. Ada kondisi yaitu kondisi syad. Ya, lagi-lagi beliau menyebutkan kondisi pengecualian, kondisi penyimpangannya. Maka wazan taf'ilan itu sebenarnya wazan utama dari masdar fa'ala yaitu taf'ilan, sebenarnya dia itu tergolong syad, menyimpang. Ingat pelajaran kemarin di awal pembahasan ketika masih pembahasan pengantar ya, pengantar dari wazan fauqa sulasi ya, di atas 3 huruf untuk masdar, maka disebutkan oleh penulis di awal-awal bab ini bahwa wazan-wazan seperti af'ala, fa'ala ini justru menghasilkan masdar yang tergolong syad, tergolong menyimpang dari kaidah pembentukan kata. Baik, ada penyimpangan, keanehan. Nah, apa yang terjadi sehingga disebut syad atau menyimpangnya di sisi apa? Yaitu yang tadi waqad syadza maji'u taf'ili masdaran li fa'al wa qiyasu masdarihi an yakuna 'ala fi'al. Nah, sehingga ketika kita anggap ini menyimpang, maka kita cari masdar lainnya, dan di sini dikiaskan masdarnya yaitu adalah fi'alan. Yang masdarnya adalah fi'alan, masdar yang sebenarnya yang asli dari, lebih asli lagi berarti ya, lebih asal lagi dari wazan fa'ala sebenarnya adalah fi'alan. Dengan ai bi kasri awali madhihi, dengan dikasrah huruf pertamanya itu fa-nya, fi'al ya, fi ya. Kemudian waziyadati alifin, dan ditambahkan alif qabla akhirih, sebelum huruf terakhirnya. Ya, fi'al gitu. Wa qad ja'ala al-fi'al, contohnya kizab dengan killam. Kizab dengan killam. Paham ya? Jadi itu adalah asal usulnya. Jadi wazan fi'al ini merupakan asal mula bentuk masdar yang lain tadi. Yaitu apa? Taf'al juga sama. Taf'ilan, taf'alan itu semuanya merujuk pada masdar asalnya. Asal mulanya adalah fi'al. Sebenarnya fi'al di sini yang Syekh kuatkan ya. Masdar asalnya yang paling asal adalah fi'al. Ya, fi'al ini asal mula terbentuknya taf'ilan gitu. Bagaimana cara membentuknya? Bagaimana cara membentuknya? Ada gak penjelasannya di bawahnya? Atau di halaman sebaliknya ada ya? Ya, silakan dibaca bagaimana proses terbentuknya. Dari fi'alan menjadi taf'ilan atau menjadi taf'alan. Nah, kita bahas ringkas ya, karena cukup panjang. Wa kana hadzal waznu musta'malan qadiman. Summa umiyat bi ihmalihi. Fawarasahu taf'alan bi fathit ta. Baik, kita baca dulu terjemahnya. Iya. Di sini disebutkan bahwasanya awal terbentuknya taf'ilan dari fi'alan.
cara membentuknya. Nah, di sini disebutkan umiyat. Berarti umiyat ini dihentikan gitu. Dimatikan. Ya, umiyat. Dimatikan, dihentikan, dan diwariskan. Wurisahu berarti tadi ya. Diwariskan, dimatikan, dihentikan, diwariskan. Apanya maksudnya dihentikan, diwariskan? Kita baca dulu. Tidak dipakai ya, dimatikan, umiyat itu maksudnya tidak digunakan. Dan diwariskan artinya asal terbentuknya kemudian diturunkan menjadi taf'alan, dibaca fathah taknya. Dari fi'al ya fi'al kemudian tidak dipakai dan diwarisi dengan kepada turunannya itu taf'al. Contohnya di sini ada apa aja nih contohnya? Ada contohnya adalah tatawaf ya. Waqad warada minhu alfazun. Contohnya lafaz-lafaz berikut ini itu atau tatawaf, tajwal, takrar, tardad, tazkar, tahlaq. Summa umiyat hadzal waznu aidan. Maka wazan ini juga kemudian akhirnya apa? Di stop penggunaannya. Artinya jarang dipakai. Bahkan dimatikan berarti tidak dipakai lagi. Jadi asal mulanya itu yang paling kuno gitu, maksudnya yang paling awal tuh pakainya fi'alan. Berarti Syekh Mustafa sudah meneliti ya. Beliau tidak sembarang beropini, tapi beliau sudah meneliti. Beliau ingat beliau adalah gelarnya adalah adib yang ahli sastra. Dan beliau tentu sudah meneliti mendalam sejarahnya, dan asal mulanya adalah masdar dari fa'ala yufa'ilu adalah fi'alan. Asalnya begitu. Namun seiring bertambahnya waktu, berjalannya waktu, maka tidak dipakai lagi. Tadi umiyat, dimatikan, maksudnya tidak dipakai lagi. Kemudian warasahu atau wurisahu, diwariskan, artinya diturunkan atau diaktifkan bentuk yang lain, yaitu adalah taf'alan. Tatawaf, tajwal. Akhirnya bentuk taf'al ini juga kemudian dimatikan, umiyat. Dan dihapus penggunaannya. Bukan umiyat ya, salah bacanya tadi. Karena udah curiga. Itu bukan mata yamutu. Tapi amata yumitu. Berarti madinya dimajhulkan jadi umita. Iya, dimatikan. Kalau mata kan, mata yamutu lazim ya. Kalau amata yumitu itu muta'addi, mematikan. Baik, jelas. Berikutnya, jadi ingat ya tadi urutannya adalah pertama fi'alan, kemudian di-off-kan, diganti dengan taf'alan, off lagi. Waqad baqiya hadza qiyasan syadzan limasdari fa'ala. Sehingga diwarisi dengan bentuk yang terakhir yaitu taf'ilan. Ya, sehingga menjadi kias, menjadi patokan, ukuran, bentuk masdar populer ya, yang utama dari fi'il madi fa'ala. Walaupun kiasnya ini menyimpang gitu maksudnya. Kiasnya ini menyimpang. Ya, kiasnya apa? Karena berkali-kali dari turunannya. Baik. Waqad baqiya hadza qiyasan syadan. Tadi ada yang dilewat enggak? Bacanya ada kelewat sedikit ya. Summa umita hadzal waznu aidan. Wa warasahu taf'ilun. Diwariskan, diturunkan dengan bentuk yang terakhir yaitu taf'ilan.
Waqad baqiya, maka bertahanlah taf'ilan ini sampai sekarang. Hadza, ya ini kiasan syadza, tapi bentuk kiasnya kias yang menyimpang. Dimas dari fa'ala, dari wazan fa'ala, fal fi'al, sedangkan yang utama tadi, yang asal paling asal tadi, fi'al bikasril fa'i, dengan dikasrah fa'nya, wa tasydidil ain, yang ainnya ditasydid, aslun litaf'al bi fathit ta. Dia merupakan asal usul terbentuknya wazan yang kedua tadi, turunan yang kedua, generasi kedua gitu ya. Asal mula terbentuknya taf'alan, generasi yang kedua tadi, wazan atau wazan masdar yang kedua tadi. Dan taf'alan ini asal mula terbentuknya taf'ilan. Jadi urutannya fi'alan, taf'alan, taf'ilan yang sekarang dipakai. Baik, kita dikit lagi baca. Wa hadza aslun lit taf'ili wa hadza aslun lit taf'ilna. Sedangkan taf'al itu aslun, bentuk pondasi asal dari taf'ilan. Nah, hazafu minal fi'al zaidahu. Prosesnya para ulama menghapus zaidah. Zaidahnya maf'ul bih ya, dari hazafu. Mereka para ulama berarti di sini menghapus zaidnya, huruf tambahannya, yaitu apa? Tasydidnya dihapus. Prosesnya begini, kita ulangi. Fi'al, ainnya kan tasydid. Dihapus salah satu ainnya, sudah. Wa huwa ihdal ainaini, salah satu dari ainnya dihapus, dari zaidnya itu. Kemudian, wa awaduhu minal mahzufi at-ta'a. Al-maftuhata fi awwalihi. Kemudian yang dihapus tadi, ain yang dihapus tadi digantikan dengan ta maftuhah yang diletakkan di awal. Ta yang terbuka, maftuhah berarti lawan dari ta marbutoh. Marbutoh artinya tersimpul, terikat seperti ikatan telur gitu ya, apa bentuk telur atau bentuk bendera, ta marbutoh. Fi awalihi, ditaruh tak di depan, di awalnya. Jadi sementara bunyinya adalah tadi apa? Gimana? Tadi kan fi'al. Ya kan? Terus dihapus ainnya jadi fi'al gitu. Nggak ada tasydidnya. Terus ain yang dihapus itu digantikan dengan tak, taruh di depan, taruh di awal jadi taf'al. Nah, nyambung ya. Jadi apa? Taf'alan gitu. Faqalu, sehingga mereka mengatakan awalnya, ini generasi kedua ya. Fa'ala itu taf'alan. Contohnya tawafa, tatawafan. Summa qalabu, ya, kemudian mereka mengganti alifa taf'al, kemudian mereka menggantikan alif pada taf'al generasi kedua, wazan masdar generasi kedua ini, dengan ya'an, dengan huruf ya. Alifnya taf'al diganti ya, sehingga harokat ainnya pun ngikut jadi kasroh karena mengikuti huruf ya sukun. Itu sudah rumus ya. Karena pasangan ya sukun, huruf sebelumnya biasanya harokat kasroh gitu. Pasangan waw sukun, huruf sebelumnya biasanya harokatnya dhamma. Pasangan alif ya, maka huruf sebelumnya biasanya harokatnya fathah. Faqalu, sehingga disebut fa'ala taf'ilan. Contohnya tawafa, tatawifa. Famislu salama tasliman, contoh yang salama tasliman, maka taslim ini aslinya adalah taslam gitu. Dengan di fathah ta'nya, wa hadza asluhu, lebih asli lagi, yaitu silam. Di kasrah sin, di kasrah sinnya, wa tasydidil lam, di tasydid lamnya, biwazan fi'alan, mengikuti wazan yang paling asal, yang paling kuno, yaitu fi'alan. Ingat urutannya fi'alan, kemudian taf'alan, kemudian taf'ilan. Baik. Teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Jadi begitu, ternyata tabel tasrif yang kita hafal itu sudah instan ya. Kita cuma tahu tinggal ngafal. Padahal
mereka para ulama, ahli nahu, ahli sastra, ya ahli sorof, mereka prosesnya panjang, meneliti ya. Teliti mungkin bisa jadi mereka meneliti langsung ke pedalaman ya, Baduy ya. Mereka tinggal di sana lama ya, meneliti bahasa Arab yang masih fasih sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau sebelum menjadi pakar fikih ya, beliau dalami ilmu bahasa Arab sampai menjadi pakar bahasa Arab. Kemudian baru beliau tambah atau ganti ya, yaitu beralih ke fikih karena bahasa Arab yang sudah mapan, beliau beralih ke fikih sehingga kalau kita pelajari fikih Syafi'iyah sangat ketat dalam masalah bahasa, sangat ketat dalam masalah mustalah ya, istilah dalam ilmu fikih sehingga pada bab-bab tertentu itu sangat kaku ya. Sangat kaku, tidak ada toleransi ya. Berat gitu. Contoh misalkan ketika berwudu ya, maka Syafi'iyah menganggap batal bersentuhan lawan jenis. Apapun alasannya, apapun kondisinya, bersentuhan batal. Tidak pakai perincian-perincian lagi. Maka ini diantara kondisi yang ketat ya dari mazhab Asy-Syafi'i. Baik, berikutnya lanjut masih kuat ya. Lanjutkan ke poin atau ke wazan yang ketiga. Awal kan tadi yang pertama kemarin apa? Af'ala yuf'ilu kan sudah. Yang kedua fa'ala yuf'ilu sudah jelas. Jadi jabarkan panjang lebar ya. Dan yang ketiga sekarang adalah fa'ala yuf'ilu. Kita baca dulu ringkas saja. Yang ketiga asalis, maka na'ala wazni fa'ala, kita lanjutkan ada masdar yang ingat ini pembahasannya isim menyerupai fi'il ya. Yaitu ada yang bentuknya masdar. Ya, masdar bermakna fi'il dan mengikuti fi'ilnya yaitu berwazan fa'ala. Masdarnya ada dua di sini walaupun yang kita dapati di tabel-tabel tasrif itu tiga ya. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan fi'alan fi'alan ya. Ada yang satu lagi yang pakai ya. Fi'alan gitu. Nah contohnya ada fa'a difa'an. Mudafa'atan. Dan hati-hati dalam membaca kitab. Ya, kalau kita baca kitab gundul dengan berbagai bidang kitabnya apapun itu. Seringkali kita tertukar antara membaca masdar mufa'alatan ya dengan isim fa'il yaitu mufa'ilun gitu ya, terkadang ketukar-tukar ya. Caranya membedakannya, kadang kita ketukar dengan isim fa'il dari wazan fa'ala yang konteksnya sedang mu'annas. Kan mirip tuh, mirip nggak itunya apa, tanpa harokat kan sama. Mufa'ilatun gitu kan. Mufa'ilatun. Tapi kalau kita perhatikan konteks kalimat, kita pahami. Kalau tidak ada konteks pensifatan, maka jangan dibaca isim fa'il. Ya, jangan dibaca mufa'ilatun. Mufa'ilatun kan isim fa'il. Tapi dibaca masdar. Apalagi kita yakin ini konteksnya mengandung perbuatan. Mengandung perbuatan dan mufa'alah ini untuk menggantikan fiilnya misalkan. Maka pilihlah yang dibaca masdar. Gampangnya begitu. Kalau nggak ada indikasi sifat mensifati, nggak ada man'utnya, ya kita jangan baca isim fa'il. Gitu kan, biasanya ketukar-tukar baca kitab tuh. Maka harus dicek lagi. Baik. Kemudian kita baca mudafa'atan ya. Wajawaza jiwaron. Jiwazan. Sebentar. Yang benar jawaro ya, bukan jawaza. Jawara jiwaron mujawaratan. Itu bertetangga. Kalau tadi dafa'a, difa'an, mudafa'atan mempertahankan.
mempertahankan. Jawara, jiwaran, mujawaratan, bertetangga. Jiwarnya, bertetangga. Khalafa, khilafan, mukhalafatan. Berselisih. Ya, berselisih. Baik. Enggak ada di situ ya. Ditambahkan saja khalafa, khilafan, mukhalafatan. Itu maknanya berselisih. Berikutnya kalau kondisinya mu'tal, cacat ujungnya, akhirannya wa makana minhu mu'talal lam, lamnya itu cacat, lam fi'ilnya cacat, contohnya wala, roma, hada, maka qulibat lamuhu, lamnya lam apa? Lam fi'ilnya diganti dengan hamzah. Caranya begitu. Ketika membentuk masdarnya dari fi'il yang seperti ini, yang ujungnya bengkong, wala, roma, hada, maka caranya bengkongnya ini diganti saja dengan hamzah ketika ingin membentuk masdarnya. Kemudian huruf pertamanya dikasroh. Ya, hulibat lamuhu fil masdari hamzatan. Contohnya wilain dari kata wala, wilain. Rimain dari kata roma, ya. Hidain dari kata hada, walaupun kita jarang dengar ya. Kalau di sini wala, ya wilaan ini maknanya bersahabat, berwala, berloyalitas, bersahabat. Kalau roma apa ini? Melempar ya, saling melempar. Kalau hada tadi saling memberi hadiah. Baik. Berikutnya Anda bacakan. Wa maka nafa'uhu min hadzal wazni ya'an yamtani'u maji'u masdaruhu ala fi'al ala apa di sini? Sebentar Anda ulang lagi. Wa maka nafa'uhu min hadzal wazni ya'an, apabila fa fi'ilnya berupa huruf ya, maka masdarnya tidak boleh mengikuti wazan fi'al. Saya ulangi. Jika fi'ilnya, fa fi'ilnya berarti huruf pertamanya pada fi'il madinya, huruf pertama pada fi'il madinya tidak berupa huruf ya, saya ulangi. Bila huruf pertamanya itu berupa huruf ya, maka masdarnya tidak boleh mengikuti wazan fi'alan. Tadi wazan yang keberapa itu? Kedua ya. Tadi kan ada mufa'alatan, ada fi'alan. Melainkan hanya boleh mengikuti wazan yang pertama itu mufa'alatan. Ulangi, wa maka nafa'uhu min hadzal wazniyaan, kalau fa'ilnya ada huruf ya, berupa huruf ya, maka tercegah yamtani'u, tercegah maji'u masdarihi, tercegah datangnya masdar fi'al. Maksudnya tidak berlaku wazan yang kedua dari fa'ala. Fi'al enggak berlaku, contohnya ya saro, ya mana, laisa fihi illal muyasarah. Tidak berlaku yang fi'al, tapi yang berlaku adalah mufa'alatan, contohnya al-muyasarah, muyamana. Nah, gitu. Baik. Nah, waqad jaa masdaruhu ala fi'alin nadiran. Nah, ini teman-teman faedahnya ketemu di sini. Yang kita hafalkan di tabel-tabel tasrif, pantesan diberi urutan ketiga, urutan terakhir kan? Fi'alan, ya kan? Gimana wazannya? Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan fi'alan fi'alan. Itulah kenapa alasannya para ulama menempatkan di urutan yang terakhir, karena nadiron. Jarang, sedikit penggunaannya. Ya, masdar yang ketiga, fi'alan, itu nadiron, jarang dipakai. Contohnya, qatala qitalan. Fala yuqasu alaihi, dan tidak ada kiasnya, tidak bisa dikiaskan. Baik, yang terakhir, Ana bacakan saja ya. Sudah waktunya mepet. Yang terakhir, diperhatikan. Paragraf yang terakhir. Ya. Wa'lam, ketahuilah, annal fi'ala, wazan yang terakhir tadi yang dikatakan jarang dipakai,
huwa al-qiyasu limasdari fa'il. Limasdari fa'ala. Sebenarnya dia itu masih dikatakan kias, masih tergolong kias kepada wazan, kepada apa? Terhadap apa? Wazan fa'ala. Masih berupa turunan, masih berupa kias, masih berupa turunan dari wazan fa'ala. Masih bisa dikatakan asal usulnya itu dari fa'ala gitu maksudnya. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan, fi'alan, fi'alan yang ada ya-nya ini masih dikatakan masih bisa kias ke fa'ala. Fahuwa aslun lil fi'li. Jadi fi'il madi fa'ala ya, ketika dibuat masdar yang paling utama adalah mufa'alatan dan fi'alan. Adapun yang ketiga fi'alan masih diperdebatkan apakah bisa dikiaskan berasal dari fa'ala fi'il madinya atau tidak. Maka saya menjelaskan masih bisa di sini ya. Masih bisa menjadi turunan dari fa'ala. Caranya, bagaimana cara bentuknya? Bentuknya begini caranya. Langkah pertama, dicatat, fa-nya pada fi'il madi fa'ala, fa-nya di kasro. Di kasro. Sudah? Ya, di kasro, pada huruf pertamanya tadi, fa-nya jadi fi gitu. Sudah, itu langkah pertama. Langkah kedua, tambahkan alif sebelum huruf terakhir. Ya. Langkah ketiga, ditakhfif, diringankan dengan cara membuang huruf ya. Sebagai ganti dari alif pada fi'il fa'ala. Pada wazan fa'ala, alif yang pertama, yang setelah huruf fa, itu dihapus, diganti dengan ya. Jadilah fi'alan, gitu. Prosesnya pertama di kasrah fa fi'ilnya, kemudian biarkan dulu alifnya masih seperti itu. Langkah kedua, taruh lagi alif di akhir sebelum lam fi'ilnya. Kemudian langkah ketiga, alif yang pertama, alif yang asli yang pertama itu diganti dengan ya. Dalam rangka meringankan. Kenapa dibilang meringankan? Karena kalau fa-nya itu kasroh sedangkan di depannya ada alif kan susah bacanya. Nah, diringankan dengan cara dikondisikan yaitu diganti ya sukun karena sebelumnya harokat fa-nya itu kasroh. Jadi fi'alan gitu lebih kurang cara membentuknya ya. Baik. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita baca lagi sedikit lagi. Wa'lam annal fi tadi dari mana? Dari wa'lam annal fi'ala huwal qiyasu limasdari fa'ala. Fa huwa aslun lil fi'ali, maka asalnya adalah asal dari wazan fi'al. Khuffifa bihadfi ya'ihi, dihapus, diringankan dengan cara dihapus ya-nya. Fa uhmila fil isti'mal, dan ditiadakan penggunaannya, dihentikan, tidak dipakai lagi. Wa inna makana qiyasu masdari fa'ilin huwa al-fi'alu. Dan masih bisa dikiaskan masdar fa'ala yaitu al-fi'al. Kemudian li'annal masdara ar-ruba'iyya al-ahrufa yubna ala awalihi bikasri awalihi wa ziyadati alifin qabla akhirih. Karena masdar ruba'i yang huruf-hurufnya yang jumlah hurufnya 4, masdar yang jumlah hurufnya dari huruf fi'il madinya 4, maka dibentuk dengan cara huruf pertamanya di kasrah, bi kasri awalihi.
Wa ziyadati alifin, tambahkan alif sebelum huruf terakhirnya. Tadi sudah Anda jelaskan caranya. Kama qaddamna, sebagaimana telah lewat di awal pembahasan. Fal aslu fil fi'al, sebenarnya asal dari fi'al, wazan fi'alan yang terakhir tadi, yaitu dari fi'il madinya. Sebenarnya saya ulangi. Fal aslu fil fi'al, sebenarnya bentuk langkah pertama dari fi'al, ya kan, adalah seperti itu. Nggak bisa dibaca sebenarnya. Ya, fa-nya itu di kasroh, ada alif, ada ain, ada alif, ada lam. Sehingga masih sulit dibacanya. Baik. Ya. Lalu dalam rangka ditakhfif, diringankan, maka alif yang asli yang pertama itu setelah fa-nya diganti ya, baru bisa dibaca fi'alan, begitu. Mabniyan ala fa'ala, dibentuk dari asalnya fa'ala, fi'il madiyah fa'ala, kusirat fa'uhu, fa-nya di kasroh. Fanqulibat al-alifu ba'daha, dan diganti dengan alif setelahnya. Saya ulangi. Nah, kemudian alifnya, alif yang pertama itu diganti dengan ya, mura'atan lil kasrati qablaha, untuk dalam rangka menyesuaikan harokat kasroh sebelumnya pada huruf fa fi'ilnya. Tadi sudah Anda jelaskan intinya. Baik, teman-teman sekalian rahimani wa rahmatullah, satu kalimat lagi ya. Boleh ya, tadi kan Anda mulainya telat ya, Van. Kita tambahkan sedikit lagi. Kalimat paragraf yang terakhir ini insyaallah ringkas. Wa qad syadza maji'ul mufa'alati masdaran li fa'ala. Maka masdar yang pertama tadi, mufa'alatan, sebagai bentuk masdar dari fi'il madi wazan fa'ala, sebenarnya itu juga syadz, menyimpang juga. Sebenarnya juga menyimpang ya. Li'annal qiyasa innama huwal fi'al, karena yang paling yang paling asal itu saya ulangi, li'annal qiyasa innama huwal fi'al waliza yaj'aluha al-muhaqqiquna minal ulama isman bima'nal masdari. Ya, wazan mufa'alatan sebagai bentuk masdar fi'il madi wazan fa'ala tersebut merupakan syadz sebenarnya, menyimpang juga dari kaidah. Oleh karena itu ulama ahli nahwu, ahli tahqiq, para peneliti dari kalangan ahli nahwu menetapkan bahwasanya bentuk wazan mufa'alatan ini merupakan isim yang memiliki makna masdar sekaligus bukan masdar. Saya ulangi. Ya, al-muhaqqiquna minal ulama'i isman bima'na al-masdari la masdaran li'anna al-masdara innama huwa al-fi'alu al-mukhaffafu minal fi'al. Oleh karena itu, ulama ahli nahwu, ahli tahqiq, para peneliti menetapkan bahwa bentuk mufa'alatan ini adalah isim yang mempunyai makna masdar dan makna selain masdar. Sebab ya apa di sini? Sebab mufa'alatan itu merupakan bentuk al-fi'al, masdar fi'al yang diringankan, ditakhfif dari fi'al. Wallahu a'lam. Dari penjelasan ini ya, nanti kita murojaah lagi di pertemuan berikutnya jika belum mendapati faedah atau pemahaman di paragraf ini. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan dari bab wazan atau subpasal fa'ala ya. Sebutkan bahwasanya fa'ala memiliki dua masdar utama, yaitu mufa'alatan dengan fi'alan, yaitu masdar yang utama. Sedangkan yang ketiga, fi'alan, ini
jarang dipakai tapi bisa ditetapkan sebagai masdar yang ketiga, pilihan yang ketiga. Dan disebutkan bahwa masdar yang ketiga, fi'alan itu aslinya juga masih merupakan turunan dari fi'il madinya, yaitu fa'ala, dengan cara di kasrah fa fi'ilnya, kemudian ditambahkan alif tambahan di sebelum huruf lam fi'ilnya, kemudian alif asliyahnya yang di depan, di awal, itu dihapus, diganti dengan ya, terjadilah yaitu fi'alan. Nah, sebenarnya teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, perlu diketahui wazan yang kedua yang tanpa ya, yaitu fi'alan, wazan masdar yang kedua dari fa'ala yufa'ilu mufa'alatan, yang pertama fi'alan, kedua fi'alan, ketiga. Nah, yang kedua ini yang fi'alan sebenarnya bentuk peringanan dari fi'al, dari wazan yang ketiga, diringankan jadi fi'alan tanpa ya. Begitu maksudnya dari kalimat yang terakhir itu, li'annal masdara innama huwa al-fi'alu al-mukhaffafu minal fi'al. Bagaimana dikatakan ditakhfif? Ya karena ya-nya dihapus sehingga lebih ringan dibaca langsung fi'al, lebih ringan daripada fi'al. Baik. Sampai sini insyaallah semoga bisa dipahami bersama. Baik ya, kita cukupkan mungkin pertemuan kali ini, semoga memberikan manfaat. Kita ucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.